RSI bullish divergence, dan RSI bearish divergence. Cara trading menggunakan pola divergence ini adalah salah satu pola unik yang banyak digunakan oleh seorang trader. Karena cukup banyak klaim bahwa pola ini memiliki win rate yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, kami akan melakukan backtest pada pola divergence ini. Dan backtest ini akan kami bagi pada 3 part, yang dimana kami akan melakukan backtest pada RSI divergence pada swing trading yang menggunakan time frame 4 jam, day trading atau trading harian menggunakan time frame 1 jam, dan trading scalping yang menggunakan time frame M15. Cara trading ini sendiri dapat kita gunakan pada semua market seperti forex, saham, kripto, dan indeks. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Sebagai seorang trader, mungkin Anda sudah sering mendengar kata bullish divergence, bearish divergence, hidden bullish divergence, dan hidden bearish divergence. Namun apakah kita sudah paham apa pengertian dan makna dari divergence ini? Bullish divergence adalah situasi di mana harga akan membentuk titik lower low atau titik harga terendah baru, sedangkan indikator membentuk titik higher low baru atau titik terendah dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan titik terendah sebelumnya. Seperti pada contoh ini, di sini terlihat bahwa harga telah membentuk lower low baru, di mana titik harga bergerak lebih rendah dari titik low sebelumnya. Sedangkan pada saat yang sama, kita melihat indikator bergerak dalam pola yang berlawanan dari pola harga yang terbentuk. Dalam artian, bahwa garis sinyal membentuk titik higher low baru pada saat harga membentuk titik lower low. Sedangkan bearish divergence adalah kebalikan dari bullish divergence. Bearish divergence adalah situasi di mana harga akan membentuk titik higher high atau titik harga tertinggi baru. Sedangkan indikator membentuk titik lower high baru atau titik tertinggi dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan titik tertinggi sebelumnya. Dalam artian, bahwa garis sinyal membentuk titik lower high baru pada saat harga membentuk titik higher high. Seperti pada contoh ini, di sini terlihat bahwa harga telah membentuk titik higher high baru, di mana titik harga bergerak lebih tinggi dari titik high sebelumnya. Sedangkan pada saat yang sama, kita melihat indikator bergerak dalam pola yang berlawanan dari pola harga yang terbentuk. Dalam artian, bahwa garis sinyal membentuk titik lower high baru pada saat harga membentuk titik higher high. Kita dapat trading menggunakan cara ini pada hampir semua aplikasi trading, baik itu aplikasi TradingView atau MT4 dan MT5. Dan sebelum kita menggunakan cara ini, maka mari kita masukkan indikator yang akan kita gunakan pada cara trading menggunakan RSI bullish divergence dan RSI bearish divergence ini. Jika Anda menggunakan aplikasi MetaTrader atau MT4 dan MT5, maka cukup gunakan cara ini. Yang pertama, buka aplikasi MetaTrader Anda, baik itu MT4 ataupun MT5. Kemudian masuk ke Insert, Indikator, Osilator, dan kemudian pilih Relative Strength Index. Pada tab Parameter, atur period menjadi 14, setelah itu atur style warna sesuai dengan selera. Kemudian masuk ke Levels. Pada tab Levels, ganti level menjadi 50, dan hal ini dapat kita lakukan dengan cara double klik pada angka, dan kemudian ganti level menjadi 50. Kemudian ganti style warna sesuai dengan selera Anda. Kemudian masuk kembali ke Insert, Indikator, Trend, dan kemudian pilih Moving Average. Pada tab Parameter, ganti EMA Method menjadi eksponensial. Setelah itu atur Apply to Close. Kemudian atur period EMA menjadi 50. Untuk style, sesuaikan saja sesuai dengan selera Anda, kemudian klik OK. Dan inilah tampilan dari indikator RSI ini setelah kita setting. Dan jika Anda adalah pengguna aplikasi TradingView, maka dapat melakukan setting dengan cara sebagai berikut. Masuk ke tab Search Indikator, kemudian ketikkan RSI. Kemudian masuk ke tab Pengaturan. Pada tab Input, biarkan length RSI menjadi 14. Kemudian masuk ke tab Style. Pada tab Style, hilangkan tanda pada RSI Base EMA, kemudian hilangkan tanda pada RSI Upper Band, RSI Lower Band, dan RSI Background Fill.
kemudian atur warna RSI dan RSI middle band sesuai dengan selera Anda. Setelah itu klik OK. Setelah itu masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan EMA. Kemudian pilih EMA default dari TradingView. Kemudian masuk ke pengaturan EMA. Ganti length EMA menjadi 50. Setelah itu masuk ke tab style dan ganti warna sesuai dengan selera. Kemudian klik OK. Dan sekarang inilah tampilan dari indikator ini. Selain itu, jika kita menggunakan aplikasi TradingView, maka kita juga dapat memanfaatkan RSI yang ada di TradingView untuk melihat bullish dan bearish divergence. Caranya Anda tinggal masuk ke pengaturan, kemudian pada tab input, aktifkan tanda pada show divergence. Maka kemudian Anda akan melihat tampilan bullish divergence dan bearish divergence dari indikator ini. Namun ada beberapa kekurangan jika kita menggunakan penanda bullish divergence dan bearish divergence dengan menggunakan RSI ini, yaitu penanda bullish divergence dan bearish divergence pada indikator ini akan bersifat lagging. Namun, penanda bullish dan bearish divergence pada indikator RSI ini akan sangat bagus jika kita gunakan sebagai bahan pembanding atau bahan latihan kita untuk menganalisa market sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas cara melakukan entry buy menggunakan bullish divergence dan entry sell menggunakan bearish divergence dengan menggunakan indikator ini. Dan cara ini berlaku sama baik pada aplikasi MT4 dan MT5 ataupun aplikasi TradingView. Cara melakukan entry buy. Jika pada saat trend bearish, harga membentuk titik harga terendah baru, dan pada saat yang sama indikator membentuk pola higher low, maka itu adalah tanda bullish divergence. Untuk memvalidasinya, maka kita dapat menarik garis vertikal pada dua titik lower low harga. Kemudian, kita juga dapat menarik garis trendline yang menghubungkan dua titik lower low tadi. Setelah itu, sebagai validasi terakhir, maka kita juga dapat menarik garis trendline yang menghubungkan dua titik terendah RSI. Jika harga membentuk titik harga lebih rendah dibanding harga sebelumnya atau lower low dan titik terendah RSI membentuk pola higher low, maka itu adalah bullish divergence sesuai penjelasan bullish divergence di awal tadi. Kemudian tunggu hingga indikator RSI melewati level 50 ke arah atas. Setelah sinyal RSI melewati level 50 ke arah atas, maka pastikan bahwa penutupan candlestick harus berada di atas EMA 50. Konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua sudah sesuai, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low terakhir, kemudian gunakan target TP dengan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika pada saat trend bullish, harga membentuk titik harga tertinggi baru, dan pada saat yang sama, indikator membentuk pola lower high, maka itu adalah tanda bearish divergence. Untuk memvalidasinya, maka kita dapat menarik garis vertikal pada dua titik higher high harga. Kemudian kita juga dapat menarik garis trendline yang menghubungkan dua titik higher high tadi. Setelah itu, sebagai validasi terakhir, maka kita juga dapat menarik garis trendline yang menghubungkan dua titik tertinggi RSI. Jika harga membentuk titik harga lebih tinggi dibanding harga sebelumnya atau higher high dan titik tertinggi RSI membentuk pola lower high, maka itu adalah bearish divergence sesuai penjelasan bearish divergence di awal tadi. Kemudian tunggu hingga indikator RSI melewati level 50 ke arah bawah. Setelah sinyal RSI melewati level 50 ke arah bawah, maka pastikan bahwa penutupan candlestick harus berada di bawah EMA 50. Konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high terakhir, kemudian gunakan target TP dengan RR 1:2.
Sekarang kita akan melakukan backtest bullish divergence dan bearish divergence menggunakan RSI ini. Namun untuk menghindari bias dari penilaian, maka kali ini kita akan menggunakan divergence bawaan dari indikator RSI ini untuk melihat divergence dan tanda divergence yang terbentuk. Dan untuk cara entry, masih sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sebagai informasi, bahwa backtest ini kita lakukan sebanyak 2 kali 50. Dan data backtest ini akan kita bagi menjadi 2 risk and reward ratio, yaitu RR 1:1 dan RR 1:2. Dan sebelum kita lakukan backtest, maka inilah kondisi backtest kita kali ini. Disclaimer. Sekarang mari kita lakukan backtest RSI bullish divergence dan RSI bearish divergence ini. Dan setelah kami lakukan backtest, maka inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama akan kita bahas adalah RR 1:1. Dan datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, backtest ini dimulai dari Februari 2016 sampai dengan Juni 2023. Yang kedua, pair yang kami backtest kali ini adalah pair GBP USD H4 atau GBP USD time frame 4 jam. Yang ketiga, backtest ini menggunakan risk and reward ratio 1:1. Yang keempat, setelah kami lakukan backtest 50 kali menggunakan RSI bullish divergence dan RSI bearish divergence ini, maka kami mendapatkan data bahwa indikator ini mendapatkan kemenangan sebanyak 35 kali dan kekalahan sebanyak 15 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa indikator ini mendapatkan win rate 70% dengan total profit sebesar 20R selama masa backtest. Kemudian sekarang mari kita bandingkan hasilnya jika kita menggunakan RR 1:2. Dan jika menggunakan RR 1:2, maka akan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, backtest ini dimulai dari Februari 2016 sampai dengan Juni 2023. Yang kedua, pair yang kami backtest kali ini adalah pair GBP USD H4 atau GBP USD time frame 4 jam. Yang ketiga, backtest ini menggunakan risk and reward ratio 1:2. Yang keempat, setelah kami lakukan backtest 50 kali menggunakan RSI bullish divergence dan RSI bearish divergence ini, maka kami mendapatkan data bahwa indikator ini mendapatkan kemenangan sebanyak 28 kali dan kekalahan sebanyak 22 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa indikator ini mendapatkan win rate 56% dengan total profit sebesar 34R selama masa backtest. Kesimpulan. Yang pertama, apabila kita membandingkan data RR 1:1 dengan 1:2, maka terlihat jelas bahwa win rate RR 1:1 terlihat lebih unggul dibandingkan dengan RR 1:2. Yang kedua, namun jika kita bandingkan pada hasilnya, maka RR 1:2 akan lebih unggul dibandingkan RR 1:1. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.